ketemu lagi bareng kami di Tipot Tourism Podcast bersama saya Diva Permatasari. Nah, di episode Tipot kali ini kita bakal membahas salah satu topik yang menjadi faktor penting dalam dunia pariwisata, yaitu tourism marketing. Nah, untuk membahas topik kita kali ini tentang tourism marketing, saya udah ditemani nih sama narasumber luar biasa kita, ada Bapak Insinyur Yul Akhyar MM. Apa kabar, Pak? Salam baik. Oke, halo semuanya. Oke, jadi for your information, Pak Yul ini merupakan salah satu dosen di Prodi Usaha Perjalanan Wisata Universitas Riau dan juga merupakan penggerak pariwisata terutama di Provinsi Riau ya Pak. Oke Pak, mungkin kita bakal bahas lebih spesifik tentang marketing ya Pak hari ini. Nah, sebelum kita lebih jauh nih Pak membahas tentang marketing, sebenarnya untuk marketing itu sendiri apa sih Pak peranannya di suatu sektor, terutama di sektor pariwisata? Baik, untuk pariwisata itu kan kita mesti minimal kita punya untuk mengembangkan pariwisata baik punya destinasi atau hospitality, kita butuh minimal ada 4. 4 itu pertama harus ada produknya. Produknya kalau destinasi harus produknya menarik. Ya. Yang kedua harus ada price. Produk nih paket yang kita jual, produk paket wisata kan, atau kuliner nih kayak gini. Harus jelas ada paketnya, ada harganya. Yang ketiga harus ada tempat yang ini contohnya kita di kafe ini ya. Ada tempatnya, place ya. Yang ketiga tempat yang ketiga itu harga, promosi. Nah, promosi itu bagian dari marketing. Nah, di dunia pariwisata tuh ini dari marketing mix ya. Marketing mix itu kalau yang biasanya ada 4. Tapi dunia pariwisata bisa jadi 7, bisa jadi 9. Tambahnya bisa jadinya nanti ada people, ada apa lagi, ada produk evidence-nya, bisa tambah lagi juga. Nanti dia berkembang ya Pak. Nah, yang unik di pariwisata ini, kalau kita bicara pemasaran, semua orang punya pemasaran. Jadi kalau yang lagi tren sekarang kan orang pemasaran dalam bentuk digital marketing, kan? Ini contohnya nih, bagian hari ini kan bagian dari digital marketing untuk mempromosikan satu produk, mempromosikan satu destinasi, kita perlu promosi. Promosinya bisa dalam bentuk banyak cara. Salah satunya dengan digital marketing. Itu yang lebih rendah dengan kondisi sekarang. Dengan tren sekarang ya Pak. Berarti kalau misalnya untuk tren nih Pak, mungkin dari sejauh pengalaman Bapak nih mungkin, gimana sih tren marketing itu berubah dari setiap masanya Pak? Oke. Dulu di pemasaran itu pakai ilmu pemasaran pariwisata itu kita harus punya media sendiri, kita punya website kan. Yang kedua kita perlu media berbayar. Kalau dulu kita mesti langganan koran, kita iklan di koran, di TV, di media ya, radio dan macam-macam. Kita dipakai event organizer gitu. Nah yang terakhir sosial media. Dan sekarang sosial media ini sangat kencang sekali ya. Jadi kita hari ini bisa real time ya. Jadi contoh hari ini kita promosi di destinasi, semua audiens bisa dapat. Iya, semua orang bisa lihat. Contoh yang dimanfaatkan oleh TikTok Ad namanya. TikTok Ad, kita bisa pakai TikTok Ad, bisa juga membantu membelas promosi kita. Oke. Berarti kalau untuk tren masa kini itu memang media sosial ya Pak yang nomor 1? Iya, sesuai zamannya. Jadi sekarang kan zamannya zaman generasi Z ya. Kan generasi X dan mau habis masuk ke generasi Z. Nah, itu kan umurnya sekarang sekitar 15 sampai 25 tahun ke atas kita. Yang lagi tren sekarang kan itu. Nah, memanfaatkannya tentu manusia generasi Z ini dia lebih jago bermain gawai, dengan media sosial, dengan handphone dan macam. Nah, itu yang dimanfaatkan. Mereka akan lebih cepat, lebih percaya menggunakan promosi dari media sosial daripada ini. Tapi kan prinsipnya kan kita tidak boleh manipulatif kan. Di dunia pariwisata tidak boleh manipulatif. Sekali kita lakukan kecurangan, orang akan datang. Ya benar-benar. Berarti dalam kita melakukan marketing itu ya bukan cuman istilahnya kita membranding produk kita kan Pak. Nah, tapi harus sesuai juga nih Pak sama apa yang ada di lapangan gitu ya. Kalau terlalu besar brandingnya nanti orang juga kecewa ya Pak sama. Terlalu besar polesnya. Terlalu besar polesnya. Branding perlu nggak usah ada, tapi polesnya. Poles diakalin, misalnya foto, videonya dimanipulasi dengan aplikasi, nanti di lapangan orang bingung. Contoh nih kita lihat cerita sunset, enggak sih nggak ada sunset. Oke. Kurang ada sunset.
Nah, terus juga nih Pak, misalnya untuk di tren sekarang itu kan kita lebih trennya di media sosial. Nah, dalam melakukan marketing ini apakah pangsa pasar itu juga perlu kita perhatikan? Maksudnya untuk pangsa pasar Gen Z mungkin kita media sosial, tapi untuk pangsa pasar yang sebelumnya itu marketing seperti apa yang harus kita lakukan? Ya, kita pakai mix. Jadi, mix marketing mix tadi kan. Jadi kita bisa pakai Gen Z ini contohnya kan ada namanya positioning. Ya kan, positioning berarti kita harus sesuai dengan target pasar yang mau kita capai ya kan. Posisi kita di mana? Kita misalnya mau Gen Z ya sesuai kan dengan Gen Z. Tapi kita mau milenial ya sesuai dengan milenial. Ya, kalau generasi X yang tua yang umuran saya itu nggak semua. Bapak-bapak yang tua mainnya di Facebook. Oh iya, berarti di Facebook ya? Iya. Nah, kalau tentang dunia pariwisata ini kan cukup luas ya Pak, ada berbagai macam sektor. Nah, sekarang tuh kita juga mungkin bisa kita lihat ada beberapa dunia pariwisata atau sektor pariwisata tuh yang musiman gitu loh Pak. Misalnya kayak kuliner, dia lihat ini lagi ngetren, tapi sebulan 2 bulan tutup, sebulan 2 bulan tutup. Apakah marketing itu juga mempengaruhi dari mereka tutup, buka kayak gitu Pak? Oke. Pekanbaru ini unik. Jadi Pekanbaru ini unik ketika ada yang baru, semua berbondong-bondong nyoba. Iya. Nah, tapi setelah dia coba rasanya tidak sesuai, ya, mungkin kriterianya tidak sesuai dengan harapan dulu, saya tutup, dia tidak datang lagi. Itu yang kemarin pernah ada yang komplain, sampaikan juga kan, ketika mereka datang ke salah satu kafe di Dubai, gitu kan, ternyata lag time-nya lama, orang nunggu sampai 1 jam, kan? Sudah lah nunggunya lama. Ternyata rasa nggak sesuai dengan yang dipromosi gitu. Yeah. Nah, akhirnya satu-satu hilang. Banyak dah kafe-kafe yang tumbuh tutup, kuliner yang tumbuh tutup. Nah, sebenarnya kan sekarang ini kan ada namanya gastronomi tourism. Gastronomi tourism termasuk seni, bagian dari ekonomi kreatif, bagian pariwisata yang kuliner. Jadi kalau kuliner aja kita cicip, tapi orang bisa interaktif gitu, dia bisa belajar. Contoh gastronomi tourism yang besar yang pernah dilakukan Indonesia mengundang Gordon Ramsay ke Sumatera Barat promosi rendang. Gordon Ramsay datang juri master chef dari Inggris itu datang diundang ditantang di challenge bikin rendang. Kita langsung promosi juga. Berarti dengan mengundang influencer atau orang-orang besar itu juga termasuk dalam marketing apa? Nah, terus misalnya nih Pak, untuk suatu sektor pariwisata, misalnya contohnya destinasi atau misalnya kuliner dia baru buka nih, nah itu pasti di awal marketingnya sangat gencar sekali ya Pak. Namun mungkin di sebulan 2 bulan setelah itu orang-orang bakal bosan nih Pak sama marketing dia yang kayak gini. Nah itu kira-kira gimana tuh Pak triknya untuk biar bisa lanjut terus marketingnya? Nah, yang namanya dunia usaha itu kan dia mulai dari bayi ya berkembang tua kan, kalau tidak di manage dia akan mati. Ya, nah tergantung letternya waktu ini kan tergantung nih seberapa kencang orang mengirinya. Dan yang penting sekali itu di dunia sektor pariwisata, dunia pariwisata ini harus ada USPS, unique selling point-nya di mana? Apa yang membedakan? Mungkin sama-sama jual kopi, tapi apa yang membedakan? Ini contohnya sekarang, ini kan kopi apa tadi Americano. Ternyata di blendnya dengan macchiato. Cuma garnisnya nggak ada, nanti tadi pakai macchiato tambah mintnya nggak ada. Nah ini kan kalau ini termasuk yang mengurangi nilai dia. Tapi kalau dia jual Americano kok. Apa beda sama-sama jual Americano? Tapi ini Americano macchiato mint. Itu beda aja kan, berarti ada beda ya. Banyak juga contoh di beberapa tempat. Di Semarang kemarin lagi heboh, orang jual makanan, tempatnya wadahnya ada yang kloset ya di tempatnya. Oh iya pernah. Ya kan? Nah itu kan juga bagian unique selling point-nya. Pangsa pasarnya mungkin ada. Nah kita gitu juga di pariwisata. Kalau misalnya destinasi, kita punya sama destinasi. Tapi apa yang membeda kita dengan destinasi lain? Nah contoh Diva kemarin ke Limbang Baling. Apa yang membedakan Limbang Baling dengan ekowisata lain? Nah, kan berarti ada yang beda kan? Oh ternyata sama-sama punya air terjun, tapi itu tidak ada kayak. Iya benar. Di Limbang Baling ada kayak. Ada kayak. Itu yang bedanya. Berarti setiap destinasi atau setiap
sektor atau usaha yang kita buka tuh memang harus punya keunikan tersendiri ya Pak. Harus ada beda, Harus ada beda yang namanya bikin, unique selling point. Apa iya, yang beda kita dari yang bikin orang-orang tertarik nih buat datang, buat coba ke sana. Nah, setelah kita berhasil nih Pak dari marketing kita untuk menarik orang datang, nah gimana sih Pak caranya biar orang tuh datang lagi dan datang lagi? Berarti service quality. Service quality. Jadi bagaimana orang puas? Kalau orang puas dengan layanan yang kita buat, kan dia akan sampaikan, nanti ada promosi end-to-end more kan, diceritakan ke orang, ternyata di sana enak loh, sini nyaman loh, nah akan datang lagi, akan balik lagi. Tapi kalau layanannya contoh yang tadi itu lag time 1 jam, dia tidak akan datang lagi. Ditanya gimana kuliner di sana, dia aja datang lagi kan. Dan dia pun akan menyampaikan ke orang kayak gitu ya Pak. Dan yang perlu dilakukan harus rajin. Pertama kita harus rajin riset pasar, harus ada intelijen marketing juga. Bukan di dunia militer aja intelijen, yang ada intelijen marketing juga ada intelijen. Ketika kompetitor kita yang sama dengan kita, dia lakukan apa? Kita tahu. Kita harus siap. Berarti harus memang buka mata di segala arah ya Pak. Dan yang tidak kalah penting, tidak boleh anti kritik. Jadi menanggapi sesuatu tidak boleh jadi kesal, jadi marah ya. Ketika orang kritik, layani kritiknya. Jangan kita marah, kita nggak boleh. Jadi selain seperti apa dia jawab dengan santun. Seperti yang baru-baru ini terjadi, ada salah satu restoran di Indonesia kan, ada yang kemarin dia datang nggak terlayani. Terus dia marah, humasnya jawabnya dengan kasar. Kami sibuk, nggak bisa. Saya bilang kita sibuk itu risiko. Ketika kita publish, kita buka, ya kita siap ya dengan segala risiko. Kalau ada yang salah, ya kita minta maaf. Ya kami salah, kami siap baiki di sisi selanjutnya. Makanya harus ada PR yang namanya yang serius. Berarti harus terbuka dengan segala hal yang diinginkan customer ya Pak gitu. Customer loyalty kan. Jadi kita harus customer fokus dan customer loyalty. Kita harus fokus pada pelanggan. Customer loyalty. Yang lain kan service quality kan, service quality. Bagaimana pelanggannya puas? Kalau dia puas, dia akan datang. Sama kayak moto restoran Padang. Kalau Anda puas, sampaikan ke kawan. Itu ada kritik, sampaikan ke kami. Berarti kalau puas mereka bakal datang lagi. Nah, tadi nih kalau yang salah satu berhubungan dengan marketing itu kan service nih Pak yang menentukan. Nah, ada nggak Pak faktor lain yang bakal menentukan marketing kita ini berhasil atau tidak, itu dilihat dari segi apa? Ada evaluasi ya. Jadi setiap bulan kita harus evaluasi. Ini kita punya target bulanan nih. Jadi kalau kita di dunia pariwisata itu kan biasanya kalau di destinasi kan dia biasanya ketika libur cuma Sabtu Minggu ada jam kerja tuh. Senin kan bisa evaluasi. Senin kita evaluasi, ini target kita seminggu ini tercapai nih, berarti ada di sini nih karena. Jadi setiap harus ada weekly meeting yang dilakukan dievaluasi terus, dan kita harus terbuka apa masalahnya, datanya harus komplit. Nah sekarang apa kelebihannya kan ada big data ya. Harus kita semua data dan semua bisa dibikin dashboard. Dengan kondisi sekarang kan semua bisa diukur. Kalau berbicara tentang evaluasi nih Pak, nah menurut Bapak rentang waktu untuk evaluasi yang efektif itu sekitar berapa lama? Apakah 1 kali seminggu, 1 kali sebulan, atau idealnya seminggu sekali? Idealnya 1 seminggu sekali. Kita tahu. Jadi kalau kita kan target kita targetnya apa? Targetnya mingguan berarti seminggu sekali. Kalau targetnya bulanan berarti sebulan sekali. Tapi sebaiknya seminggu sekali. Jadi kan seminggu sekali kita hitung nih. Kalau pariwisata biasanya hari kerjanya hari libur berarti Jumat Sabtu Minggu kan. Hari biasa kan hari peak season, hari biasa low season kan nggak kalau ini. Tapi hari Senin kita hari orang santai pariwisata. Hari kesempatan bisa ngevaluasi. Kita kurangnya di sini terus. Beda dengan hotel dia selalu dia kan selalu full ya Pak. Nah kalau yang di bagian pelayanan biasanya sebelum mulai pagi ada tim meeting pagi. Berarti briefing dulu ya Pak. Kita hari ini kekurangan sampai dan itu harus terbuka, nggak boleh anti kritik. Jadi di dunia sekarang ini kita tidak boleh arogan, tidak boleh anti kritik. Itu poin pentingnya Pak. Jadi kita harus customer fokus. Ya, customer loyalty. Jadi kita harus fokus pada pelanggan. Jadi terakhir adalah kita harus service quality. Baru customernya dari baik bilang lagi. Kalau itu diabaikan hilang ya. Misalnya kuliner kita evaluasi nih, ternyata kuliner ini tidak sesuai.
evaluasi di mana kena kita. Apa kekurangannya, Kekurangannya. ya? Untuk di-upgrade jadi lebih baik lagi. Nah, ketika kita evaluasi nih Pak, tentunya mungkin ada beberapa poin, misalnya di destinasi nih Pak. Poin-poin penting apa yang memang harus jadi sorotan kita nih Pak untuk kita perhatikan? Ya yang 4 tadi itu, yang minimal 4 tadi itu harus pegang. Ya kalau destinasi kan dia ada 4 harga. Amenitas kan, amenitas. Yang ini atraksinya sih. Kira-kira atraksinya menarik nggak? Kalau menarik ya evaluasi ganti lah. Nah sekarang kan bagi tren wisatawan ini dia datang ke destinasi, dia pengen punya destinasi yang instagramable, untuk foto kan, karena dia langsung upload. Nah kalau ternyata punya kita tidak menarik, ya evaluasi bagaimana menarik, apa yang bedanya gitu. Apa yang perlu ditambah? Nah, amenitasnya seperti apa, aksesibilitasnya seperti apa, itu benar. Oh kalau dia mass tourism, oh ya benar aksesibilitas dipentingkan. Tapi kalau dia wisata minat khusus, aksesibilitas tak terlalu penting. Tapi amenitasnya penting. Dia boleh tinggal di tengah hutan, tapi dia tidur serasa di hotel bintang 5. Ya. Itu yang penting. Berarti tergantung sektor kita di bagian mana? Tergantung segmen kita di mana. Segmen kita di mana? Di mana. Nah, untuk sebagai pemula misalnya nih Pak, untuk kita menyusun marketing itu gimana Pak? Mulainya gini dulu, bisnis di pariwisata ini sebenarnya apa yang dimau pelanggan? Nah, pelanggan maunya pelanggan bukan maunya kita nih. Iya. Diva pengen punya kafe, shop ya. Tapi yang Diva jual itu adalah selera Diva. Oke, nggak ada yang datang. Pelanggan nih, ini di lingkungan kampus nih, apa yang dibutuhkannya? Ini sekarang kampus. Tapi dia boleh bikin kan? Iya. Semua makanan minuman di bawah 20.000. Iya, harganya mahasiswa. Tempat nyaman. Oke, ramai ya. Itu dan perlu dipikirkan dulu. Jangan, selera kita mau eksklusif. Yang datang siapa? Gitu. Kan? Iya. Kan banyak orang latah bikin kafe shop. Kurang. Ini yang ikut-ikut lah manual brew deh. Sementara konsumennya nggak suka kopi, nongkrongnya di kafe shop, tapi pesannya es teh. Iya. Wifi-nya kencang, bisa duduk 2-3 jam. Modal 20.000 aja ya. Nah, itu dulu. Jadi harus tahu basicnya dulu. Kemana pangsa pasarnya siapa dulu. Berarti harus itu yang utama. Ya, jadi harus ada riset pasar dulu. Apa riset pasarnya? Sukanya apa? Jangan lata-lata bangun. Jangan lata-lata bangun destinasi. Oh, dia ternyata penyakitnya orang kita ini kan, kita tahu nih orang kita ini datang ke destinasi murah meriah, bawa tiket sendiri, bawa makanan dari luar. Iya. Saya pulang. Piknik. Nah, ujungnya yang rugi siapa destinasi ini? Mengelola sampahnya. Dapatnya sampah aja ya Pak. Itu yang harus dipikirkan. Dokter yang gampang kita lihat dulu kasok itu waktu jayanya 2017 itu satu bulan itu bisa tembus sampai 3 juta orang. Nah, sampahnya satu hari 3 sorti turun. Dia udah cuma 5.000. Sampah tumpang di atas. Ini lama-lama tutup. Dan harus ada evaluasi juga. Oh ternyata spotnya udah ganti nih, kita tren ini lagi, bikin lagi. Berarti emang harus upgrade. Harus ada tim kreatifnya. Oke. Bicara tentang destinasi nih Pak, kira-kira menurut Bapak nih atau sepengalaman Bapak, berapa lama suatu destinasi itu bisa bertahan? Tergantung manajernya. Banyak orang begitu viral dia udah puas. Contoh yang sederhana tadi itu Kasok, puas kan, satu jadi bebas ya. Di sebelahnya bangun lagi. Sebelah Kasok itu tahan 2-3 tahun, Menteri Pariwisata datang ke sana. Sekarang berantuk dia sama 2-3 menit terjun bebas juga. Nah biasanya destinasi yang dikelola oleh kelompok, oleh masyarakat berbentur masalah ketika sudah jadi ada hitungan duit itu berbentur. Tapi kalau yang dikelola oleh perusahaan karena dia bikinnya man-made ya, dikelola oleh perusahaan dia berpikir revenue bisa bertahan lama, dia akan mengelola terus. Contoh Lamayang itu sudah bertransformasi 7 kali sampai sekarang sudah 7 kali ganti camp. Bagaimana? Bisa baru kayak sekarang. Lalu sempat jelek di pandangan orang, oh ini wisata mesum kan. Sekarang mana jam 5 disuguhan. Iya. Nggak boleh dua-duaan. Itu yang diterapkan. Ternyata kan jadi wisata keluarga. Untuk tempat acara familiar ya. Oke. Nah,
sejauh ini mungkin ada nggak Pak contoh nih salah satu objek wisata atau sektor pariwisata lainnya yang kita anggap, mungkin bisa kita anggap kalau marketingnya itu berhasil? Ada. Di Riau mungkin. Di Riau, Dayun. Dayun. Jadi desa wisata Dayun itu luar biasa. Jadi dia membranding dirinya kan desa wisata yang dulunya tadinya kampung itu sering terbakar. Sering terbakar. Nah, dia tanamlah semangka. Dia branding semangka. Itu ada embung yang tadinya penyelam-penyelam itu kan semangka. Nah, itu jualannya. Jadi sekarang ada produknya, misalnya semua minuman berbasis semangka, semua kuliner berbasis semangka. Wisata edukasinya ada, bisa membatik semangka, bisa nanam semangka. Ada yang terbaru dia bawa ke kota Dembung, dia di wilayah di dekat Taman Nasional Zamrud, dia bawa keliling ke Danau Zamrud juga. Dan edukasinya bagus, dia edukasi ke sekolah-sekolah, promosinya ke sekolah-sekolahnya. Itu sejak tahun berapa Pak wisata Dayun? Dayun itu mulai 2021. Mulainya 2020 ya, 2021 juga. Dan sampai sekarang selalu berkembang. Dan media sosialnya deh, silakan cek media sosialnya. Dia punya branding sendiri, brandingnya sendiri dia. Dia punya media sosial yang diupdate terus. Dia tim kreatifnya. Dan sekarang kan ada bantuan dari, setelah dia menang dari desa wisata, dia di wisata kemarin ya, dia dapat bantuan dari BCA, dia punya ini sendiri. Berarti unique selling point-nya itu mereka ada produk berbasis semangka, semuanya lengkap ya Pak. Jadi ketika orang ke sana, orang tahu mau beli jus semangkanya, selai semangka ini gitu ya Pak. Banyak jadi soal semangka deh, betul. Oke. Nah, mungkin yang terakhir nih Pak, tentang tantangan menurut Bapak nih, tantangan dalam seseorang melakukan tourism marketing itu gimana Pak? Kita harus bisa menarik hati pelanggan. Tantangannya bagaimana seni marketing itu kan adalah seni kita mau rayu orang, mempromosi kita membuat paket kita untuk orang bisa menarik. Nah, seninya di situ. Dan kalau seni itu kan bukan, dia fluktuatif terus, dia ngikutin mode, ngikutin tren. Nah, seninya di situ bisa kita narik, itulah kepuasannya. Kalau nggak bisa kita narik, nanti kegagalan lagi. Berarti tantangannya gimana kita bisa menarik customer untuk datang ke tempat kita. Seni mendatangkan pelanggan ke tempat kita. Berarti itu tantangan nomor satunya ya Pak. Bagaimana caranya? Itulah tadi dengan produk dan segala macam. Nah, mungkin ada nih Pak pesan atau misalnya wejangan mungkin untuk kami para kaum anak muda atau mungkin penonton yang ingin memulai usahanya. Nah, gimana nih langkah awal atau wejangan buat mempromosikan suatu tourism marketing ini? Di saya sederhana aja, karena saya pernah memulai dari nol ya, mau dulu kaso beberapa destinasi di Banten. Yang sederhana itu bikinlah pola destinasi, promosi destinasi yang sesuai permintaan pasar, yang bukan sesuai permintaan kita, bukan maunya kita. Yang kedua, jangan anti kritik. Yang ketiga, kita sudah jadi duit, jangan perang, jangan pecah. Jadi harus saling ingatkan, oh ini butuhnya jangka panjang. Dan harus ada selalu dari ilmu manajemennya, continual improvement, selalu ada perbaikan yang berkelanjutan. Jadi setiap hari kita evaluasi, kita sampai di mana nih, posisi kita ada di mana, kita mau ke mana, harus ada evaluasi terus. Jangan pernah merasa puas pada satu titik tertentu. Harus upgrade terus ya Pak. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita ingin memulai nih suatu usaha pariwisata, mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti pangsa pasarnya ya Pak, pangsa pasar, terus harus anti kritik, terus kita juga harus selalu upgrade nih informasi-informasi, tidak boleh anti kritik, dan harus upgrade nih apa aja informasi-informasi terbaru dan gimana tren-tren pasar pada waktu itu kan. Oke. Mungkin untuk podcast kita kali ini cukup segitu ya Pak. Semoga di next waktu kita bisa sharing lagi banyak pengalaman di tema-tema mungkin yang lebih berbeda ya Pak. Karena pengalaman Pak Yul ini sangat luar biasa di berbagai bidang, itu sangat luar biasa. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Dan teman-teman semua jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye-bye.